Shalom semuanya, senang kembali menemui Anda di tayangan N153 episode keempat ini. Tak terasa ya kita sudah mau mengakhiri bulan pertama di tahun 2021 ini. Bagaimana? Apakah Anda sudah merencanakan target-target kehidupan yang akan dicapai di tahun 2021? Pastinya sudah. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah penyertaan-Mu yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam di kaki-Mu dengan manis dan menerima bagian yang terbaik. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya kehendak-Mu, pikiran-Mu saja yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap orang memiliki masa lalu, tetapi juga setiap orang berhak atas masa depan yang penuh harapan. Karenanya mari kita rancangkan, mari kita rencanakan kehidupan kita di dalam terang firman Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kehidupan kita menjadi berarti dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tema kita saat ini adalah jangan pernah WO, apalagi KO. Kita akan belajar dari seorang wanita tokoh dalam Alkitab yang melakukan imigrasi, tapi justru di tempat yang baru ini dia bukan bukan mengalami kemajuan, tapi justru keterpurukan. Mari kita baca dalam Rut 4 ayat 14 sampai 17. Ayat-ayat yang tadi kita baca adalah merupakan happy ending dari kisah Naomi yang mengalami keterpurukan pada awalnya tetapi tetap menjaga imannya walaupun hanya sebesar biji sesawi, tapi dia pelihara sehingga bertumbuh menjadi pohon yang besar. Di awal kitab Rut dikatakan bahwa Naomi memiliki seorang suami bernama Elimelek dengan dua putranya bernama Mahlon dan Kilion. Mereka berasal dari suku Yehuda dan tinggal di Bethlehem. Suku Yehuda merupakan suku terkemuka di antara semua suku yang ada di Israel. Mengapa terkemuka? Karena Yakub mewasiatkan kepada suku Yehuda bahwa tongkat kerajaan tidak akan pernah beranjak dari suku ini. Lain halnya dengan Musa. Musa sebelum kematiannya memberikan berkat kepada 12 suku Israel dan menempatkan Yehuda sebagai anak keempat menjadi posisinya di bawah Ruben dan di atas Lewi, menggantikan Simeon yang hilang dari daftar berkat Musa. Jika dilihat dari perjalanan sejarah Israel, suku Yehuda adalah barisan pemimpin perang di bawah komando Musa dan Yosua. Lihat saja sepak terjangnya si Kaleb bin Yefune. Dia pulang dari pengintaian terhadap tanah Kanaan, pulang membawa berita yang melawan arus dari 10 pengintai lainnya. Dia memberitakan yang benar bahwa Israel pasti bisa menduduki tanah Kanaan. Selain berasal dari garis keturunan yang dihormati, mereka juga tinggal di daerah yang nyaman, yaitu Bethlehem, yang artinya rumah roti. Dan mereka dikaruniai dua putra, Mahlon dan Kilion. Perlu diketahui bahwa setiap penulisan nama, angka, nama tempat yang tertulis dalam Alkitab memiliki arti dan makna tertentu dalam setiap penulisannya. Walaupun alegoris yang berlebihan harus dihindari dalam setiap pemaknaannya. Mari kita cermati bersama. Nama merupakan sebuah doa atau harapan orang tua pada saat memberikan nama kepada anaknya. Namun juga nama merupakan sebuah ekspresi bagi sebuah peristiwa yang menyertai kelahiran anak tersebut, seperti Musa yang artinya diangkat dari air atau Yabes yang artinya kesakitan. Sepertinya kelahiran Mahlon dan Kilion disertai dengan suatu situasi yang buruk yang terjadi dalam keluarga ini, khususnya
yang dialami oleh Naomi. Menurut buku survei Perjanjian Lama di halaman 294, kisah Naomi ini diperkirakan terjadi pada akhir abad 12 sebelum Masehi, kira-kira sejaman dengan Yefta pada saat para hakim memerintah. Ini berarti bahwa mereka hidup di zaman bangsa Israel mengalami up and down sebagai umat Allah. Karena selepas dari eksistensi Yosua memerintah bangsa Israel, mereka atau bangsa Israel ini hidup menurut apa yang benar menurut pikiran mereka sehingga sering terjebak dalam penyembahan berhala. Dan ketika saat itu terjadi, Tuhan mengizinkan bangsa sekeliling mereka menjajah mereka. Dan saat itu barulah mereka sadar mereka butuh Tuhan dan mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan juru selamat bagi mereka sebagai seorang pelepas yang menuntun mereka kepada kemerdekaannya. Dan itu berulang terus. Dalam perjalanan waktu, Elimelek yang namanya tadi sudah kita cermati bersama artinya Tuhanku adalah rajaku, tidak membuat keluarganya menerima disiplin Allah melalui kelaparan yang diizinkan Allah melanda Israel dengan tetap tinggal di Bethlehem dan menanti pertolongan Tuhan, tapi justru membawa keluarganya pindah ke Moab di mana Tuhan tidak disembah. 10 tahun menetap di Moab dan bertahan di sana tidak membawa kemajuan. Malah Elimelek mati. Dan kedua putranya malah menikah dengan wanita Moab. Perkawinan campur ini sangat ditentang oleh Tuhan karena dapat menggerus iman percaya, kemurnian iman percaya Mahlon dan Kilon kepada Tuhan. Akhirnya sebagai puncak dari kemalangan Naomi, kedua putranya juga mengalami kematian. Mungkin kematian muda ini juga disebabkan kondisi tubuh mereka yang sakit dan lemah sesuai nama mereka. Seperti ada pepatah mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah yang dialami Naomi. Dia merasa dunianya sudah hancur. Tidak ada yang tersisa sama sekali di Moab. Di tengah keputusasanya, Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan sedang melakukan kelepasan bagi bangsa Israel. Maka dia berkemas untuk pulang bersama kedua menantunya. Namun di tengah perjalanan Naomi meminta menantunya untuk kembali kepada keluarganya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Ruth mengikuti Naomi ke Bethlehem sedangkan Orpa pulang ke Moab. Dan sesampainya di Bethlehem, Naomi merancangkan perkawinan Levirat bagi Ruth dan meraih sukses besar di mana Naomi menjadi leluhurnya dari Raja Daud, raja terbesar di Israel. T.O.P. Bingits. Apa yang dilakukan Naomi sehingga happy ending terjadi dalam kehidupannya walaupun sebelumnya mengalami keterpurukan? Apa yang membuat Naomi tidak mengalami WO, apalagi KO? Pertama, Naomi tetap menjaga imannya. Dalam keputusasaannya, Naomi tetap menjaga radar Wi-Fi-nya untuk tetap terhubung dengan kabar dari Israel. Dan mungkin saat itu Naomi sudah sampai di titik terendah dari imannya. Namun dia menjaga imannya tetap ada. Dan saat dia mendengar bahwa Tuhan sudah melakukan kelepasan bagi umat Israel di Bethlehem, maka imannya yang sebesar biji sesawi itu bangkit, tumbuh menjadi sebesar pohon yang rimbun, yang besar. Dan itu membuat dia melakukan tindakan iman. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Ini adalah langkah iman yang diambil oleh Naomi untuk kembali ke Bethlehem, kembali kepada kasih mula-mula. Tindakan ini menggambarkan metanoia, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan kepada kehidupan yang baru. Tindakan 180 derajat meninggalkan kehidupan gelap, berjalan kepada kehidupan terang, memilih untuk berjalan dalam rancangan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, Naomi memilih mitra iman sesuai tuntunan Tuhan. Bisa saja Naomi melarang kedua menantunya untuk ikut
pulang ke Bethlehem sejak awal perjalanan. Atau bisa juga Naomi tidak menyuruh mereka pulang ke tanah Moab. Namun Naomi memberikan pilihannya di tengah perjalanan, posisi di mana mereka sudah meninggalkan Moab dan berjalan menuju kepada Bethlehem, sehingga mereka keduanya dapat memilih dengan pandangan yang jelas untuk pilihan yang benar. Posisi di mana Moab tanpa penyertaan Tuhan atau Bethlehem di mana Tuhan hadir. Kisah ini selaras dengan kisah Abram saat memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat tinggalnya. Dan kita tahu bahwa Lot memilih lembah Yordan yang menurut pemandangan dia subur, namun tidak memikirkan resikonya di mana di sana tempat berkembang biaknya dosa dengan subur. Dan akibatnya sungguh menyedihkan bagaimana Lot akhirnya kehilangan istrinya dalam peristiwa Sodom dan Gomora, karena Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora dan melakukan perkawinan insens dengan kedua putrinya. Sedangkan Abram yang mendapatkan tempat yang menurut pemandangan Lot tidak subur, namun di situ ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan melakukan yang luar biasa kepada Abram dan keturunannya. Inilah yang dilakukan oleh Naomi, yaitu memberikan free will kepada Ruth dan Orpa. Wikipedia menginformasikan bahwa menurut Midras, Orpa adalah saudaranya Ruth dan keduanya adalah anak Raja Moab yang bernama Eglon. Dan namanya diubah menjadi Orpa karena dia membelakangi Naomi. Secara harafiah, Orpa berarti adalah sisi belakang dari leher. Menurut traktat Sanhedrin dalam Talmud menyatakan bahwa akhir hidup Orpa adalah dibunuh oleh Abisai anak Zeruya binti Isai, seorang jenderal yang juga adalah sepupu Raja Daud. Lain halnya dengan Ruth yang memilih untuk memelihara kasihannya kepada Naomi sesuai dengan arti namanya, yaitu persahabatan. Ini membuat Naomi memiliki mitra iman sebagai alat rencana Tuhan untuk menghadirkan juru selamat dunia yang bereksistensi dalam garis keturunannya sebagai penggenapan nubuatan Tuhan melalui para nabi. Yang keempat yang dilakukan oleh Naomi adalah merencanakan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Ini bisa dilakukan saat seseorang peka akan suara Tuhan. Tindakan Naomi kembali ke Bethlehem adalah merupakan tindakan profetik di mana seseorang berkehendak untuk kembali intim dengan Tuhan sehingga peka akan suara Tuhan. Saat Ruth bertemu dengan Boas, Naomi sadar bahwa ada rencana Tuhan yang sangat indah bagi kehidupannya dan Ruth. Maka mulailah Naomi merancangkan perkawinan Levirat bagi Ruth dan Boas. Karena semuanya berdasarkan suara Tuhan yang sangat dicermati oleh Naomi dalam kepekaannya, maka semuanya berjalan dengan sangat lancar walaupun ada penebus lain yang berhak atas Ruth, tapi semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ruth dan Boas terikat dalam perkawinan Levirat. Jika Tuhan sudah menentukan, maka kemungkinan-kemungkinan lain tidak dapat mengubahnya atau menggagalkannya. Dan akhir kisah ini sungguh luar biasa. Naomi yang hampir mengalami WO dalam imannya yang jika dijalankan di luar firman Tuhan akan menuju KO dalam imannya, memilih untuk tetap menjaga imannya dan mengambil langkah iman di dalam terang firman Tuhan sehingga happy ending menjadi milik Naomi dan Ruth dengan menjadi leluhur Raja Daud bahkan juru selamat dunia. Jadi jangan pernah WO apalagi KO dalam perjalanan iman kita. Up and down memang dapat terjadi dalam perjalanan iman kita. Namun saat itu terjadi, cepat-cepatlah kembali kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya dan menjadikan semua indah pada waktunya. Haleluya. Jadi ingatlah selalu akan keempat hal ini dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu pertama,
menjaga iman kita sesuai firman Tuhan. Kedua, memutuskan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, memilih mitra iman sesuai firman Tuhan. Keempat, merencanakan kehidupan sesuai firman Tuhan. Kita bisa lihat bahwa peran firman Tuhan sangat penting dalam keempat hal yang telah kita ketahui bersama tadi. Jadi jangan pernah lewatkan satu hari pun dalam kehidupan kita tanpa membaca firman Tuhan dan memperkatakannya. Jadi jangan pernah WO apalagi KO. Deklarasikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu dahsyat yang sudah mengajar kami untuk memelihara iman kami sesuai firman-Mu, sehingga kami memutuskan tindakan kami sesuai dengan firman-Mu dan memilih mitra iman kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Berkatilah Indonesia Bapa, berikan kami kekuatan sehingga kami dapat bergandengan tangan dalam menghadapi masa pandemi ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan di dalam NKRI. Berkatilah Presiden terkasih kami Bapak Jokowi beserta jajaran stafnya, berikanlah hikmat, kekuatan, kesatuan sehingga dapat memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju. Berkatilah jemaat-Mu dalam setiap pergumulan hidupnya sehingga mereka boleh menerima terang janji firman Tuhan yang indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Jika Anda memiliki pergumulan hidup dan ingin didoakan, Anda dapat melayangkannya melalui nomor WA 0812-821-99-892. Dan jika Anda belum tergabung dalam kelompok sel, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam kelompok sel N153. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WA 0812-821-99-892. Dan jika Anda ingin belajar Calista Ibrani Yunani, baca tulis tata bahasa Ibrani Yunani, Anda dapat bergabung dalam kelas daring tayar, kelas daring tanpa bayar. Untuk registrasi dan keterangan Anda dapat menghubungi nomor WA 0812-821-99-892. Dapatkan menu harian santapan rohani untuk setahun secara gratis dengan mengirim kalimat "Saya berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari" ke nomor WA 0812-821-99-892. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengingatkan Anda supaya menekan gambar lonceng, gambar jempol, dan tulisan subscribe sehingga Anda mendapatkan notifikasi update terbaru dari N153. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.